Pernahkah kamu mencintai seseorang yang bahkan tidak pernah meminta untuk dicintai? Lalu suatu hari kamu sadar, luka terbesar bukan karena ditolak, melainkan karena terus berharap pada seseorang yang sejak awal tidak pernah berjalan ke arah yang sama. Malam ini aku ingin bercerita tentang sebuah rasa yang tidak pernah kuundang, sebuah cinta yang mengajarkanku cara kehilangan dan cara menerima, dan yang paling penting, cara menyembuhkan diriku sendiri. Hey, selamat malam. Perkenalkan, namaku Wajar. Aku sedang merekam podcast ini sendirian di Kabupaten Garut. Kisah yang akan kuceritakan terjadi pada tahun 2024, tahun yang mengubah cara pandangku tentang cinta, kehilangan, dan tentang bagaimana seseorang bisa tetap baik-baik saja meski hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sambil berbaring dalam perjalanan atau mungkin sambil diam-diam menahan sesaknya di dada, semoga cerita ini bisa menemanimu. Ada satu masa ketika aku begitu mengagumi seseorang. Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia paling cantik, tapi karena kehadirannya membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Sesederhana melihatnya tersenyum, aku bisa merasa bahwa hidup ternyata tidak seburuk itu. Lalu, tanpa kusadari, kagum itu tumbuh menjadi cinta. Dan seperti banyak cerita yang mungkin pernah kalian alami, cinta itu tumbuh sendirian. Aku tidak pernah meminta perasaan itu datang. Aku tidak pernah berdoa agar jatuh hati kepadanya. Namun, perasaan memang sering hadir tanpa mengetuk pintu lebih dahulu. Sampai akhirnya aku mengetahui satu hal yang menyakitkan. Aku bukan orang yang dia pilih. Anehnya saat itu aku tidak menangis, bukan karena aku kuat, mungkin karena aku memahami bahwa cinta tidak selalu tentang dimiliki atau tentang memiliki. Kadang cinta datang hanya untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi meninggalkan pelajaran yang tak akan pernah diajarkan oleh buku manapun. Dari dia aku belajar bahwa ketulusan tidak selalu berakhir dengan kesamaan atau kebersamaan. Dari dia, aku belajar bahwa penolakan bukan bukti bahwa diriku tidak berharga. Dan dari dia pula aku belajar bahwa memaksakan diri untuk dicintai adalah cara tercepat untuk melukai diri sendiri. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, kenapa harus dia? Namun, semakin lama aku mencari jawabannya, semakin aku sadar bahwa tidak semua hal harus dimengerti. Ada luka yang tugasnya bukan untuk dipahami, melainkan diterima. Hari demi hari aku mulai belajar melepaskan, bukan melepaskan kenangan, tapi melepaskan harapan yang tidak pernah memiliki tempat untuk tumbuh. Dan saat aku berhenti mengejar seseorang yang tidak memilihku, aku menemukan seseorang yang selama ini terlupakan, yaitu diriku sendiri. Aku mulai belajar mencintai diri dengan lebih lembut, belajar memaafkan diriku yang pernah terlalu berharap, belajar menerima bahwa tidak semua pintu yang tertutup adalah kehilangan, kadang itu adalah perlindungan. Kalau hari ini kamu sedang patah hati, sedang ditolak, atau sedang merasa tidak cukup karena seseorang tidak memilihmu, dengarkan baik-baik. Nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang tidak mampu melihat indahnya dirimu. Kamu tetap berharga, kamu tetap pantas dicintai, dan suatu hari nanti ketika luka itu sembuh, kamu akan melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang membuatmu bertumbuh. Karena pada akhirnya, cinta terbaik bukanlah tentang siapa yang berhasil kita miliki, melainkan siapa yang berhasil membuat kita menjadi manusia yang lebih bijaksana setelah semuanya berlalu.